وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd. Mengingat kita sudah masuk pertengahan Rajab dan juga mendekati Sya'ban, kemudian makin mendekat pada Ramadan, maka sebagaimana di musim lalu atau tahun lalu, 2 bulan sebelum Ramadan kita mulai pembahasan kitab Meraih Keberkahan Ramadan karya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, dan itu insyaallah kita lakukan kembali di musim ini dan juga mungkin insyaallah pada tahun depan sebagai persiapan dan pendekatan kepada Allah Ta'ala dari segi qalbu, supaya Ramadan itu betul-betul mulai terasa dekatnya, karena kita makin kemari memang makin banyak urusan, makin banyak kerjaan, makin banyak pikiran, kebutuhan ini itu, sehingga nilai-nilai ibadah itu kerap kali mulai tidak lekat lagi di kalbu kita. Maka hendaknya kita semakin merapat agar ibadah ini, terutama dalam kasus ini yaitu puasa Ramadan, itu semakin terasa menuju datangnya ia. Dan inilah di antara ikhtiar kita dalam menuntut ilmu dan beramal saleh, juga berdakwah, yang kalau kita kembali bayangkan misal di Masjid Muhsinin ini, yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah-langkah jemaah, terutama panitia atau DKM-nya untuk kebaikan di masjidnya, alhamdulillah. Ya, di bulan Ramadan sebagaimana yang dirasakan di setiap tahunnya, yaitu banyaknya jemaah, kemudian salat tarawih, kemudian juga di 10 terakhir Ramadan semua atau umumnya kita i'tikaf baik di masjid ini atau di masjid lain. Jika sejak Rajab atau Sya'ban bayangan itu tidak hadir, maka berarti ada penurunan semangat. Salafus saleh aja mereka 6 bulan sebelum Ramadan sudah bersiap-siap menyambut Ramadan, dan sekarang kita 2 bulan atau 1 bulan setengah, mungkin kisaran 40 hari bentar lagi Ramadan. Kalau Anda pribadi merasakan dahulu ketika sejujurnya Anda fokus di dagang sarung, ya, masa-masa mungkin sebelum pandemi atau ketika pandemi, itu kerasa Rajab itu betul-betul sudah mulai dagang sarung dan mulai banyak yang membeli. Ke pasar Tanah Abang dulu 10 tahun lalu, 8 tahun lalu itu mulai rame pembeli atau grosiran sarung, persiapan Ramadan. Sekarang hal seperti ini udah enggak berlaku, jemaah. Ya, anak katakan ini sebagai yang berpengalaman dalam masalah dagang sarung, ya memang itu menuju musim Ramadan itu biasanya laku keras. Sekarang udah enggak kayak gitu, karena konsumen behavior atau sikap atau perilaku konsumen sekarang berubah dengan banyaknya platform online. Nah, bisnis atau dunia itu ya seperti itu. Musim duniawi atau musim ekonomi finansial itu bisa aja berubah. Yang tadi yang laku di musim ini suatu saat tidak lagi.
ibadah yang nggak boleh seperti itu. Adapun ibadah amal soleh, kapanpun musimnya harus konsisten, tiap musimnya harus konsisten, tiap saatnya harus istiqomah, nggak mut-mutan, nggak melihat dari perilaku pasar. Makanya dakwahnya Rasulullah SAW itu mau sepi mau enggak, beliau istiqomah dakwah. Beliau diusir dari Taif sampai berdarah-darah, dan juga Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, beliau tetap lanjutkan dakwah. Nah, jadi ibadah atau sesuatu yang lillahi ta'ala, yaitu nggak boleh surut, nggak boleh karena orang, nggak boleh karena melihat perilaku pasar kemudian kalau memang laris maka kita semangat ibadahnya, kalau misalnya sepi maka kita nggak ikut ibadah. Nggak begitu. Karena yang kita cari itu bukan pandangan manusia atau kebersamaan manusia belaka, melainkan kebersamaan Allah dan pandangan Allah Ta'ala terhadap kita. Dan ini jemaah sekalian, di antara ikhtiar kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan menghadirkan nuansa mendekati Ramadan, bersiap-siap, dan kita adalah orang-orang yang mulai atau sangat jarang baca Al-Quran, maka yuk kita mulai sekarang persiapan menuju Ramadan. Dan kita lanjutkan, terakhir kita bahas sampai halaman 76 di tahun lalu, di akhir-akhir Ramadan waktu itu. Kita bahas 76 nomor 4 di sini, pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat dibuka. Hal ini berdasarkan kata Al-Ustaz Yazid rahimahullah, hal ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza dakhala syahru Ramadhana futtihat abwabus sama wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Apabila bulan Ramadan telah masuk, maka pintu-pintu rahmat dibuka, pintu-pintu jahanam ditutup, dan setan-setan dirantai. 3 hal ini gaib. Pintu surga pintu rahmat kita nggak lihat, pintu jahanam kita nggak lihat, setan dirantai gimana kita juga nggak ngelihat, tapi wajib kita imani ketika masuk bulan Ramadan. Juga dalam riwayat Muslim serupa seperti itu, idza kana Ramadan, kalau sudah masuk Ramadan, futihat abwabur rahmah, maka terbukalah pintu-pintu rahmat, wa ghulliqat abwabu jahannam, pintu-pintu jahanam ditutup, wasul silati syayatin, dan setan-setan dirantai. Ini kan berarti 3 ini kesempatan emas ya buat kita semua, yaitu pintu rahmat ada 3 di sini. Dibuka pintu rahmat, kita butuh kasih sayang Allah, yang mana efek dari kasih sayang Allah itu ragamnya ya banyak sekali. Bisa kesehatan, bisa istiqomah dalam keimanan dan ketaatan, bisa juga rezeki yang halal dan berkah, bisa juga keluarga yang bahagia, bisa juga, dan seterusnya banyak. Pasti di antara lini-lini ini ada satu lini atau berapa lini yang kita itu masih kekurangan. Ada di antara kita istiqomahnya alhamdulillah, tapi punya problem keluarga. Ada di antara kita keluarganya enggak problematik, tapi ekonomi yang masalah. Ada di antara kita makmur untuk semua hal ini, tapi ternyata punya tetangga yang bermasalah pada kita, dan seterusnya. Nah, kita butuh rahmat Allah dan kasih sayang Allah, sehingga hal-hal yang kurang ini tertambal. Walaupun tentu dunia ini gak bakal sempurna, ada aja yang kurang ya, tapi kita sebagai manusia merupakan kelaziman dan fitrah kita untuk pengen apa-apa tuh settled, enak. Maka kita butuh rahmat Allah Azza wa Jalla. Belum lagi kita punya uruf atau tradisi lebaran misalnya. Mungkin di antara kita ada yang punya orang tua di kampung atau keluarga besar di kampung, dan kita tuh merasakan sensasi yang indah kalau misalnya bersama keluarga misalnya. Namun itu semua kan membutuhkan dana besar misalnya. Dan ini butuh rahmat Allah, kucuran dana dari Allah Azza wa Jalla, butuh rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Walaupun ya kalau bisa jangan difokuskan di masalah ini, tapi ini salah satu rahmat Allah Azza wa Jalla terhadap kita dan keluarga kita. Dan Ramadan dibuka pintu rahmat sehingga kita berdoa pada Allah banyak-banyak saat itu.
wa ghulliqat abwabu jahannam, pintu jahannam ditutup ketika itu. Dan ini menjadi momentum dan kesempatan yang kita ini banyak berlumuran kesalahan dan dosa supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya di bulan Ramadan. Juga wasul sirti syayatin, setan-setan dibelenggu. Ini secara hakiki, walaupun sebagian hadis ada riwayat hadis yang menyatakan setan yang dibelenggu itu yang marodatus syayatin, setan-setan versi pembangkang, yang sangat pembangkang gitu loh. Adapun setan-setan mungkin versi menengah atau kecil ya, itu bukan yang termasuk di belenggu, sehingga masih bisa menggoda, namun level atau tingkatannya itu masih belum seberapa. Nah, di sini juga ada kesempatan bagi orang-orang yang punya masalah dengan jin dan semisalnya, maka bulan Ramadan ini merupakan kesempatan untuk melucuti apa-apa yang mengganggu dari setan-setan ini. Lebih mudah soalnya, lebih mudah, orang bisa lebih sabar di bulan Ramadan karena merasa dia puasa, dia lagi ibadah, dia bisa lebih sabar. Jadi seseorang itu kalau dia punya atau sedang menyandang status saya lagi ibadah, itu banyak hal yang biasanya nggak bisa dia lakukan, dia ternyata bisa lakukan. Padahal kalau di waktu normal, bukan statusnya lagi beribadah, di waktu normal itu dia nggak mungkin bisa sehebat ini. Ya, saya pernah suatu ketika di bulan Ramadan mungkin tahun 2007-2006, ketika itu di Mampang, daerah Mampang dekat Bangka. Di sore hari ketika banyak orang pulang kerja, ya pokoknya dari daerah Mampang gitu, ada nunggu bis ketika itu, dan kemudian lagi padat-padatnya ada dua motor yang di dekat trotoar, dia agak mau maju tapi mungkin salah paham atau gimana, akhirnya agak sedikit bergesekan. Maka kemudian salah satu dari mereka, dari keduanya ini udah mulai kelihatan dari raut mukanya dan gerakannya tuh kayak marah gitu. Ya memang lagi lapar, sore hari, capek kerja, terus masalah lagi kayak gini, kesel gitu kan. Mau kesel, tiba-tiba satunya langsung ngulurin tangan minta maaf, ya, Pak shake hand gitu. Yang tadi mau marah, tiba-tiba langsung apa? Langsung senyum dan langsung baikan. Padahal tadi gesekan tuh dua motor itu di sore hari bulan Ramadan. Wallahu alam, boleh jadi mereka ini bisa sehebat itu gitu, dan orang yang tadi mau marah ini kemudian berubah menjadi pemaaf dan semisalnya. Boleh jadi karena ngerasa status saya sedang berpuasa, yang kata Nabi SAW, kalau misalnya ada orang bikin kamu marah maka bilang ini shaim, saya lagi puasa. Maka perasaan menyandang gelar sedang beribadah itu memberikan energi positif untuk diri kita, sehingga kita tuh bisa melakukan sesuatu yang tidak biasanya bisa kita lakukan seperti ini. Ana kasih contoh juga jemaah, kalau misalnya jemaah sekalian udah haji atau umrah, dan yang belum semoga Allah rezekikan haji dan umrah, itu ketika kita di hotel menuju ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi butuh jalan. Bahkan kalau misalnya di masa peak times atau peak season, musim-musim puncak crowded, keramaian, banyak orang yang sedang umrah atau haji, itu hotel aja sampai 1 kilo dari masjid. Tapi sholat 5 waktu sholat itu rata-rata bisa kok ke masjid gitu loh. 1 kilo jalan loh itu, jalan kaki. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Bulan Ramadan kalau di Masjidil Haram terutama, penuh, sesak, Masya Allah. Dan hotel-hotel penuh. 1 kilo, apalagi orang Afrika terutama yang kuat jalan itu bisa 2 kilo jalan aja dia. Nggak mikir panjang, jalan 2 kilo ke masjid. Ya. Untuk level orang zaman sekarang 2 kilo ke masjid bolak-balik, itu Masya Allah. Ya. Sekarang bayangkan kalau antum dari Wahana Blok A, terus kemudian ke Masjid Muhsinin buat sholat subuh jalan kaki, nggak ada kayak gitu, nggak ada ceritanya. Ya luar biasa. Tapi kenapa kok orang ketika itu mau dia 1 kilo jalan ke masjid, pulang lagi 1 kilo lagi, udah. Sementara ketika udah pulang ke Indonesia,
Jangankan sekilo, 5 meter tinggal ngesot aja ke masjid nggak bisa. Kenapa begitu? Ya, karena ada gelar yang dia sandang ketika itu. Saya sedang performing umroh, saya sedang berada di Masjidil Haram, saya sedang ibadah kepada Allah. Nah, itu yang membuat kita apa? Membuat kita mendapatkan energi untuk bisa melakukan sesuatu yang tidak lazim biasanya kita lakukan. Nah, di bulan Ramadan lebih mudah kita melakukan hal-hal yang seringkali sulit kita lakukan di luar Ramadan. Di luar Ramadan ada jajanan dikit, itu kita mungkin jajan langsung. Tapi ketika di siang hari Ramadan, mana kita pikir gitu. Saya puasa nggak bakal saya makan ini, nggak bakal saya makan. Ntar pas buka bisa itu. Gangguan setannya sedikit. Dan juga memang karena tubuh ketika memang tidak kekenyangan, sedang lapar, maka setan itu lebih sulit untuk menggodanya dibandingkan orang-orang yang hidupnya kenyang terus, hidupnya dipuasin terus, maka setan lebih mudah menggodanya. Antum ketika gak punya duit Pak, mau beli apa-apa susah, gak ada godaan, gak susah, ya mau ngapain, karena akses untuk mendapatkan keburukan itu gak bisa. Tapi ketika antum punya duit banyak, gampang. Makanya kita bedakan cuma kayak orang kalau misalnya punya duit, masya Allah duit beramburan, apalagi hartanya haram, beli apa aja gampang, nggak mikir. Bahkan hidupnya tuh pengennya ngabisin aja duit. Kalau nggak dihabisin kayaknya hati tuh guncang. Harus beli, harus dihabisin. Sehari pokoknya harus habis berapa puluh juta. Gitu. Yang seperti ini kalau bukan buat sedekah, bukan buat lillahi ta'ala, itu menunjukkan tanda-tanda hartanya tidak berkah atau dari harta haram. Rata-rata gitu. Ya antum mungkin bisa ngeliat teman-teman atau teman rekan kerja, kantoran dan seterusnya menghamburkan uang-uang sebegitu banyaknya untuk hal yang sia-sia. Karena godaan syaitannya lebih kuat ketika ada kesempatan untuk mengakses keburukan dan dosa. Nah kalau misalnya kita nggak punya akses itu, lagi puasa, lagi lapar, tenaga nggak ada, setan juga mau bisikin ya ini orang nggak bisa memperforma kemaksiatan, maka lebih susah untuk bermaksiat di saat berpuasa. Hanya saja makanan kita pas buka puasa itu dia masalah. Rasulullah SAW makan kurma dan air biasanya. Memang tidak harus kayak gitu persis, tetapi kerap kali makanan kita di buka puasa Ramadan itu lebih buruk secara kandungan gula dan semisalnya dibandingkan makanan normal kita di hari-hari kita. Makanya seolah-olah kesehatan berpuasa itu nggak ada faedahnya udah. Karena sudah dihancurkan dengan apa? Makanan-makanan buka puasa yang isinya minyak goreng sama gula. Ya. Tapi kemudian kedua lafaz di atas tadi dari hadis-hadis tidak bertentangan karena terbukanya pintu-pintu langit merupakan ungkapan atau gambaran atas diturunkannya rahmat Allah Ta'ala dan ditiadakannya penutup dari diangkatnya amalan-amalan para hamba. Satu kali dikarenakan adanya taufik, sebab lainnya karena baiknya penerimaan. Dan ada pendapat bahwa dibukanya pintu-pintu langit maknanya adalah demikian secara hakikat. Namun dapat juga bahwa maknanya hanya kiasan. Jadi wallahu alam, bisa itu hakikat, bisa kiasan, kedua-duanya bisa sahih. Tapi kita lebih afdal memaknai ini secara hakikat yang Allah Ta'ala lebih tahu seperti apa pintu rahmat tersebut. Imam Badruddin Al-Aini menjelaskan di dalam riwayat di atas Nabi SAW menyampaikan dengan lafal pintu-pintu langit. Adapun pada riwayat Qutaibah yang lalu Nabi SAW menyampaikan dengan lafal pintu-pintu surga. Ibn Battal berkata, yang dimaksud dengan langit di sini adalah surga. Indikasinya ada penyebutan jahanam di sisi yang berseberangan. Makanya sebagian ulama mengatakan begini, surga itu di langit, di atas langit, di langit ke jauh sana.
Sementara neraka itu di mana coba? Sebagian ulama berpendapat neraka itu ada di kerak bumi paling dalam. Di situ neraka, kata sebagian dari ulama berdasarkan pemahaman mereka terhadap beberapa ayat dan hadis serta riwayat-riwayat. Wallahu a'lam. Ya. Katanya seperti itu menurut sebagian ulama. Ya, maka saya katakan kayak itu Ustaz Yazid mengatakan dalam satu riwayat disebutkan pintu-pintu rahmat. Semuanya ini tidak ada pertentangan. Jadi pintu-pintu langit itu adalah sarana untuk mendaki menuju surga. Sebab surga itu ada di atas langit dan atapnya adalah arsy-Nya Allah Ta'ala Ar-Rahman. Jadi soalnya begini, pintu-pintu langit itu ada real, tapi dia bukan pintu surga jemaah. Bahkan dalam hadis tentang mayit yang diangkat ke langit gitu rohnya, itu di setiap dari langit yang 7, semua langit itu ada pintu masing-masing, ada pintunya. Ya, ada pintunya masing-masing. Nah, di sini pintu-pintu langit ini adalah sarana untuk mendaki menuju surga Allah Azza wa Jalla. Sebab surga itu ada di atas langit, di puncaknya, di atas langit ke-7, dan atapnya surga itu arsy-Nya Allah Ta'ala, singgasana Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana riwayat valid dalam kitab As-Sahih. Nah, di sini katakan juga pintu-pintu rahmat, katakanlah itu pintu-pintu surga. Jadi ada pintu langit dan ada pintu rahmat. Ya, pintu langit ini sarana menuju ke surga, dan pintu surga itu ya pintu rahmat, karena surga isi rahmat Allah Azza wa Jalla. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis sahih tentang surga tatkala menggugat neraka. Padanya disebutkan wa qala Allahu lil jannah anta rahmati arhamu bika man asya'u min ibadi. Allah berfirman kepada surga, anta rahmati, wahai surga, kamu adalah rahmatku. Kamu adalah rahmatku. Arhamu bika man asya'u min ibadi. Melalui dirimu aku merahmati siapa saja yang aku kehendaki dari para hambaku. Di sini melalui dirimu wahai surga, aku rahmati siapa saja yang aku kehendaki. Nah, lafal aku kehendaki. Allah merahmati orang yang Allah kehendaki dari hamba-hamba ini. Jadi rahmat Allah terhadap hamba itu terserah Allah, bukan terserah hamba. Ya, siapa yang Allah kasih hidayah terserah Allah. Siapa yang Allah kasih rezeki yang halal terserah Allah. Nah, kita itu tinggal meminta dan ikhtiar, meminta kepada Allah supaya Allah Ta'ala berkehendak untuk memberikan kita rahmat. Kemudian turunan dari pemahaman ini adalah keberkahan itu Allah yang kasih sesuai kehendak Allah, bukan sesuai kehendak kita, keberkahan. Makanya manusia nggak bisa memberkati. Nggak ada manusia kita bukan orang Nasrani, ya. Paus atau paus itu memberkatin jemaahnya atau pendeta, nggak bisa gitu. Ustadz juga nggak bisa memberkati jemaahnya. Orang tua nggak bisa memberkati anak-anaknya. Yang memberkati adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bisa. Kalau merestui beda. Restu itu kan ridho, meridhoi mungkin, memberkati nggak bisa. Karena kalau misalnya orang tua memberkati anaknya, berarti orang tua itu menciptakan keberkahan untuk anaknya. Enggak bisa. Berkah itu dari Allah Azza wa Jalla, Allah ciptakan. Allah Ta'ala kehendaki pada manusia tertentu yang Allah kehendaki. Tapi kalau misalnya orang tua ini meridhoi anaknya, mungkin bisa. Tapi orang tua ini memberkati anaknya nggak bisa. Kalau orang tua ridho sama kita, maka Allah Ta'ala akan memberkati kita, bukan orang tuanya memberkati. Jadi meridhoi dengan memberkati ini dua hal yang berbeda jauh. Dua hal yang beda jauh. Manusia bisa ridho, tapi manusia nggak bisa ngasih berkah. Ngasih berkah itu hanya Allah Ta'ala saja yang melakukannya, yang mampu melakukannya. Dan rahmat Allah, keberkahan dari Allah itu sesuai kehendak Allah. Sesuai kehendak Allah.
Jika kita kemudian mendapati diri kita dirahmati oleh Allah yang hal itu tidak terdapat pada tetangga kita, teman-teman kita atau orang lain, maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena Dia berkehendak untuk ini. Dan jangan katakan bahwa saya dirahmati oleh Allah ya karena saya pinter, karena saya punya kekayaan, karena saya hebat, karena saya dulu sedekah, karena kita nggak bakal bisa dapat keberkahan ini atau dapat rahmat ini kecuali Allah menghendakinya. Maka wajib atas kita bersyukur. Kemudian dikatakan oleh At-Tibi rahimahullah, atau di sini sebutnya At-Tibi, faedah dari dibukanya pintu-pintu rahmat adalah tinggalnya para malaikat untuk memohonkan pujian atas aktivitas orang-orang berpuasa. Ini semuanya dari Allah dengan kedudukan yang agung. Taib. Berikutnya jemaah sekalian, di sini ada masalah sedikit insyaallah yang kita tidak berlama setelah ini. Ana hanya ambil mungkin satu halaman saja. Masalah setan-setan dibelenggu. Ini nanti akan kita lanjutkan pada esok pagi insyaallah. Tapi mukadimahnya ana jabarkan dulu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Ya tadi, jika bulan Ramadan telah masuk, maka pintu rahmat dibuka, pintu jahanam ditutup, dan setan-setan dirantai. Dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan wasuffidati syayatin, yaitu setan-setan dibelenggu. Dalam riwayat Imam An-Nasa'i disebutkan wa tughallu fihi maradatu syayatin. Ini yang tadi saya bilang. Pada bulan Ramadan, pembesar-pembesar setan akan diikat. Pembesarnya yaitu versi yang membangkang sangat ya. Al-Hulaimi mengatakan dibelenggunya setan-setan di bulan Ramadan mengandung kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah hari-harinya secara khusus di bulan Ramadan, dan yang dimaksud dengan setan tersebut adalah setan yang mencuri pendengaran. Ada sebagian ulama berpendapat begitu, yaitu disebut sebagai mustariqus sama', pencuri pendengaran dari langit, pendengaran tentang takdir. Lihatlah sabdanya pembesar-pembesar setan, karena bulan Ramadan adalah waktu turunnya Al-Quran ke langit terdekat dan penjagaannya dengan meteor, sebagaimana firman Allah, wa hifdzam min kulli syaitanin marid, dan kami telah menjaganya dari setiap syaitan yang durhaka. Maka tambahan pembelengguan setan di bulan Ramadan adalah demi mengetatkan penjagaan. Taib, ini nanti akan ada panjang pembahasannya di besok hari insyaallah. Tapi di sini mungkin kita telisik sedikit, kita berusaha menjawab ya dengan dalil-dalil ini, dengan kenyataan ini, dibenturkan dengan kenyataan terjadinya kesurupan di siang hari bulan Ramadan dan seterusnya. Ya, apakah ada? Ada. Nah, masih banyak kaum muslimin yang mereka tahu bahwasanya di bulan Ramadan ada hadisnya setan dibelenggu, tapi ketika dihadapi kenyataan kok ada yang kesurupan, mereka nggak bisa ngejawab. Akhirnya berbenturan ke realita dengan hadis. Ya, padahal kalau kita tadi dari hadisnya yang dibelenggu adalah maradatu syayatin, yaitu pembesar-pembesar setan. Itu pun dikerucutkan oleh sebagian penafsiran ulama, pembesar-pembesar setan ini adalah mereka yang mencuri pendengaran dari langit tentang wahyu atau tentang takdir. Ada juga ulama lain, ya maradatu syaitin, semua setan yang versi super membangkang. Adapun setan versi kroco itu ya nggak diikat, tetap seperti biasanya. Ya, nah ini yang bisa kita jadikan jawaban. Kemudian kalau kita ke kota judi di USA, Texas apa ya gitu. Pokoknya judi doang 24 jam. Mereka kan ngalamin bulan Ramadan juga kayak kita. Tapi nggak tutup tuh. Nah, gimana jawabnya? Katanya setan dibelenggu. Maka ini jawabannya bisa dua. Pertama, yang dibelenggu itu setan versi pembangkangnya. Itu yang pertama. Sehingga setan-setan versi kroco masih mungkin untuk mengganggu dan memberikan syubhat dan syahwat. Kedua, orang kalau udah tercetak emang kayak gitu,
Mau di bulan Ramadan kayak mau enggak kayak tetap aja dia kayak gitu. Artinya dia emang udah jadi setan gitu loh. Ya, jadi nggak ada bedanya Ramadan dengan luar Ramadan. Nah ini orang udah kayak setan. Pun begitu dengan yang kita lihat mungkin di sebagian orang, ya di luar Ramadan nggak puasa, di Ramadan tetap nggak mau puasa padahal nggak ada uzur. Maka orang seperti ini memang sudah dikatakan ya udah seperti setan dah. Jadi setannya nggak perlu untuk menyuruh dia untuk melanggar karena dia mungkin lebih cepat melanggar dibandingkan setannya sendiri. Mungkin setannya kaget loh, manusia duluan yang melanggar. Ya. Begitu. Kesurupan juga itu bisa terjadi di tiang hari bulan Ramadan dan di tahun 2017 itu anak pribadi mengalami, bukan anak yang kesurupan, bukan, anak pribadi mengalami melihat langsung orang yang dia kesurupan walaupun dia ngakunya dia ngakunya memanggil sukmanya Umar bin Khattab. Itu mungkin pernah anda ceritain di sini mungkin. Itu anak kalau dari jalan dari sini ke Masjid Hijau, itu di daerah ini, di daerah Ceger, Pondok Ranggon. Antum tahu kan kalau misalnya kita kan kok kesini ya ke Masjid Hijau tuh ke arah Cilangkap itu ada kuburan Ceger ya. Karena perempatan tuh kan kalau ke kanan baru ke Masjid Hijau, kalau lurus kan ke kuburan Pondok Ranggon, kalau ke kiri ya ke Keranggan ya. Ke kanan itu kan nanti kan ke Cilangkap. Itu kan nanti kan ada jalan gini Pak, ada jalan yang kayak gini apa ya? Jalannya itu curam gitu loh. Nah, adalah daerah situlah, Anda nggak usah nyebut di mana rumahnya, nanti ke situ lagi. Itu ada samping jalan sebenarnya itu jadi ada jemaah yang mereka konsultasi ke anak komplain masalah keluarganya ini ya, bermasalah, istrinya sampai dibanting-banting dan hampir dicongkel matanya sama suaminya pakai garpu atau apa gitu. Alhamdulillah nggak terjadi, cuman suaminya itu badan besar, gundul plus gundul banget, gundul badannya gede itu kalau nabuk orang enak itu rasanya. Nah keras orangnya, makanya diminta tolong untuk datang ke situ sama keluarganya itu, dua orang atau satu atau dua lupa, satu sepertinya berdua sama beliau, karena jangan situ. Jadi bapak ini memang berkongsi atau menjadi pengikut dukun, dan dukunnya itu ya di depan rumahnya. Dukunnya suami istri. Anak ketika di sana rumah dukunnya ketutup. Anda diinfokan ini rumah dukunnya yang menghasut mereka. Maka ya udah kita masuk ke rumah orang itu, bapak itu, masya Allah keras orangnya. Ya. Dan ada diskusi sama dia dan seterusnya. Sampai pada waktunya dia kemudian bilang, saya mohon izin, saya mau mendatangkan sukma Umar bin Khattab. Itu siang hari bulan Ramadan. Sukmanya Umar Khattab. Dia zikir-zikir gitu kayak gini. Atau bayangin sendiri aja. Ya badan gede, kepala gundul, lalu kayak gini. Terus tiba-tiba masuk sukmanya. Sukmanya Umar Khattab masuk ke raganya poltak ini gitu. Nah kemudian tapi ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Itu yang ada Sukma Umar Khattab. Sejak kapan les bahasa Indonesia Umar Khattab? Justru ketika anak ajak bahasa Arab nggak ngerti itu sukma Umar Khattab. Jadi situ gimana ya? Ya di situ udah kebongkar kan. Sebenarnya walaupun nggak digituin juga anak tahu nih setan semua ini jin gitu loh. Anak udah bilang, Pak itu yang masuk siapa? Sukmanya Umar Khattab. Jin kali, beda Ustaz, beda. Sukma itu rohnya, bagian dari rohnya Umar Khattab. Jin mah ada lagi beda kok jin. Yang masuk ke saya nanti sukmanya Umar Khattab. Aduh nih orang kan.
Nah, tapi diajak bahasa Arab nggak bisa. Tapi itu kesurupan. Ya bagian ini kesurupan. Dia memanggil dengan wirid-wirid, memanggil jin yang dia sugestikan atau disugestikan oleh jinnya bahwa dia adalah Suqbah bin Khattab. Masuk beneran, itu bukan manusia yang ngomong habis itu. Tapi pakai bahasa Indonesia. Dibilang bahasa Arab nggak bisa dia. Ya, terus marah-marah dan seterusnya. Pada endingnya iparnya kemudian digampar sama di depan anak. Akhirnya udah, jangan, daripada makin ribut, nanti takutnya dia udah main fisik lebih parah lagi. Ayo kita keluar. Ternyata selama conversation kita di dalam rumah itu terkoneksi terhadap dukun yang ada di depan rumahnya. Maka ketika Ana dan iparnya itu lewat di depan rumahnya, dukun itu pun membuka pintunya. Akhirnya langsung berhadapan dengan Ana dan langsung mendesis, Pak. Gitu. Itu kayak seolah ini suami istri. Kompak ini, suami istri. Ana bilang, "Tenang, Pak," kata Ana gitu. Ini udah dukunnya ini kesurupan. Dan kesurupannya jin ular. Ya, gitu. Ya, ini mah karakter ular gitu kan. Ngapain kalian kesini gitu kan? Kenapa orang saya kesini ngomong ke situ sewot sendiri gitu kan? Tenang, ada bilang tenang. Ya gitu, karena kalau nggak ditenangin dia makin kesurupan. Tenang, kita cuma pengen ngobrol doang sama bapak itu. Ya, jangan ikut campur urusan dan seterusnya. Lah gitu biasa ada ketakutan gitu. Gitu, jadi itu di tengah hari bulan Ramadan gitu loh. Kalau orang awam mungkin melihat, terus hadis ini apa gunanya gitu loh. Katanya setan dibelenggu, tapi ini kok masih main ular dukunnya gitu kan, masih suami istri lagi kompak jadi ular dua-duanya gitu kan. Nah jawabannya adalah ini menunjukkan jin-jin yang nyurupin ini itu jin-jin yang ekonomis ya. Konek kereta mungkin kelasnya kelas ekonomi ya, jin-jin versi patas AC atau ya ekonomi lah gitu loh, yang masih kecil-kecilan ya, jadi nggak seberapa ya. Adapun yang dibelenggu itu jin-jin yang betul-betul setan-setan yang marodah, sangat pembangkang, sangat kafir ya begitu. Nah jadi kita tidak bisa benturkan realita dengan hadis, bisa diintegrasikan dengan apa yang tadi kita jawab. Ya, begitu juga dengan apa yang ada di diri kita, kadang-kadang bisikan-bisikan itu sebenarnya ringan kalau di bulan Ramadan. Ya, karena bukan syaitan yang mutamarrid atau syaitan yang sangat pembangkang. Adapun kalau manusia tetap aja sangat pembangkang atau kafir di bulan Ramadan, itu emang udah cetakannya seperti itu. Kadang setannya nggak perlu bisikin apa-apa, dia udah inisiatif sendiri untuk bermaksiat. Ya, begitu jemaah sekalian. Ya, kita mungkin cukup sampai sini. Kok masih gelap aja ini? Apa emang harinya gelap atau gimana? Apa kapan suruknya kapan Putra? Oh gitu. Oke, ya. Terbitnya 10 menit lagi, berarti suruk masih 20-an lebih ya. Ya kita cukup sampai sini insyaallah. Besok kita lanjut tentang masalah yang tadi, hadis-hadis tadi. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala tumbuhkan di qalbu kita semangat untuk menghadapi atau untuk menyambut bulan Ramadan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan kita hidayah dan juga taufik dan juga keluarga kita untuk beramal menjelang Ramadan dan di bulan Ramadan, karena kita tidak tahu, lagi-lagi kita tidak akan pernah tahu sampai Ramadan atau enggak kita, atau itu Ramadan terakhir atau gimana kita nggak tahu. Itu selalu digaungkan di setiap menjelang Ramadan atau pas Ramadan, selalu digaungkan. Kita nggak tahu nih Ramadan kapan, Ramadan terakhir atau bukan, kita nggak tahu. Boleh jadi i'tikaf kemarin, i'tikaf terakhir, boleh jadi i'tikaf kita nggak tahu. Dan betapa beruntungnya orang yang mendapatkan bulan Ramadan dan dia bisa beramal di bulan Ramadan itu. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.